Kalau ngomongin soal kue, yang langsung terlintas di pikiran kita pastinya ya makanan manis yang enak dimakan. Tapi pada tahun 1838, Prancis menginvasi Meksiko. Apa alasannya? Bukan karena politik, bukan juga karena ideologi. Percaya atau enggak, semua itu terjadi karena toko kue. Setelah Meksiko merdeka dari Spanyol pada tahun 1821, terjadi kerusuhan dan kekerasan politik selama bertahun-tahun. Praktik curang di semua tingkatan pemilu, pemerintahan yang korup, dan pemberontakan selalu mengikuti setiap pemilu. Saking kacaunya, ada 20 presiden berbeda dalam 20 tahun pertama di Republik Meksiko. Pada tahun 1828, Presiden Meksiko pada saat itu yang bernama Manuel Gómez Pedraza memecat salah satu gubernur setempat yang bernama Lorenzo de Zavala dari jabatannya. Tidak terima, Zavala menanggapi dengan mengumpulkan tentara angkatan darat ke sisinya dan melawan. Pertempuran pun terjadi di jalanan Mexico City, dan selang beberapa hari Zavala dan pendukungnya mengkudeta Pedraza dari jabatannya dan menggantikannya dengan Vicente Guerrero Saldana yang kalah dalam pemilu melawan Pedraza. Selama kekacauan, sekelompok tentara Meksiko menggeledah dan menjarah sejumlah toko di pasar ala Paris di Mexico City, yang termasuk beberapa restoran dari toko roti. Salah satunya adalah toko kue milik seorang warga Perancis bernama Remontel. Tokonya benar-benar dijarah. Tidak ada satupun kue yang tersisa. Merasa sakit hati dan dirugikan, Remontel pertama-tama mendekati pejabat pemerintah Meksiko dan meminta mereka untuk membayar kerugiannya sebesar 60.000 peso, yang pada saat itu jumlah yang setara dengan gaji rata-rata pekerja selama 165 tahun. Pemerintah Meksiko menganggap jumlahnya sangat konyol dan dengan tegas menolak. Setelah bertahun-tahun berselisih dengan pemerintah Meksiko, pada tahun 1838, Remontel mendatangi pejabat pemerintah Prancis, menanyakan apakah mereka dapat membantu. Hebatnya, permintaan Remontel sampai ke Raja Louis Philippe sendiri, penguasa Prancis pada saat itu. Melihat adanya kesempatan untuk merotin pemerintah Meksiko, Raja Louis dengan agak sewenang-wenang memperkirakan kerugian semua toko warga negara Perancis, termasuk milik si Remontel ini, yang propertinya telah rusak dalam kerusuhan, ditambah beberapa hutang yang masih harus dibayar pemerintah Meksiko. Dia menyebutkan total keseluruhan 600.000 peso dan menuntut agar pemerintah Meksiko membayar. Pemerintah Meksiko di bawah Presiden baru Anastasio Bustamante yang sama menganggap total kerugian yang macam scam juga menolak. Raja Louis lalu menanggapi dengan mengirimkan armada angkatan laut Perancis ke Meksiko di bawah Laksamana Charles Baudin. Tiba pada 16 April 1838, armada tersebut memblokade pelabuhan Veracruz yang menutup sebagian besar perdagangan luar negeri Meksiko. Bustamante lalu menyatakan bahwa dia tidak akan membayar 1 peso pun sampai Perancis mencabut blokadenya, yang merupakan langkah yang salah darinya. Pada tanggal 27 November setelah 7 bulan pertengkaran diplomatik, Perancis menaikkan ancamannya dengan membombardir benteng Meksiko di San Juan de Ulua di pintu masuk pelabuhan Veracruz, yang mendorong Meksiko untuk menyatakan perang terhadap Perancis. Dalam beberapa hari, Perancis merebut seluruh angkatan laut Meksiko di pelabuhan, dan 30.000 tentara Perancis menyerbu dan menduduki kota Veracruz. Pada titik inilah, Jenderal Antonio López de Santa Anna, yang merupakan seorang figur terkenal di Meksiko pada waktu itu, memasuki panggung. Setelah kekalahannya di Texas, Santa Anna pensiun dengan malu ke sebuah gubuk di wilayah Veracruz. Tapi sekarang, dia melihat kesempatannya untuk kembali
dan bertindak tanpa persetujuan pemerintah. Dia mengorganisir pasukan kecilnya sendiri dan menyerbu ke dalam pertempuran melawan Perancis. Santa Anna sekali lagi menjadi pahlawan orang Meksiko dan masuk kembali ke politik, yang meski gagal juga dalam melawan Perancis. Pendudukan kota menempatkan pemerintah Meksiko pada posisi yang tidak diuntungkan. Ekonomi Meksiko menjadi lemah. Mereka kehilangan ribuan peso setiap hari karena jalur perdagangan yang diblokade. Dan ditambah juga menghadapi biaya untuk membangun kembali kota yang diduduki. Akhirnya, Bustamante mendekati pemerintah Inggris untuk bertindak sebagai negosiator, dan kesepakatan pun tercapai. Meksiko akan membayar 600.000 peso yang diminta oleh Perancis sebagai kompensasi atas kerusakan, termasuk 60.000 peso untuk toko roti Remontel. The Pastry War akhirnya berakhir, dan pasukan Perancis meninggalkan Meksiko pada 9 Maret 1839 dan berlayar pulang. Hasil dari The Pastry War membuat Meksiko hancur secara ekonomi dan lemah secara militer. Kekacauan di Meksiko memberi kesempatan pada Amerika Serikat untuk menyerang Meksiko pada tahun 1846 dan merebut setengah dari wilayahnya untuk mereka sendiri. Pada tahun 1860, Meksiko kembali berutang kepada Perancis. Dan pada tahun 1864, Perancis menginvasi lagi. Kali ini menaklukkan negara tersebut sebelum digulingkan oleh revolusi dan dieksekusi pada tahun 1867. Ketidakstabilan politik selama beberapa dekade memprovokasi pasukan Amerika Serikat untuk memasuki Meksiko lagi pada tahun 1916. Dan semua itu karena sekelompok tentara Meksiko menjarah sebuah toko kue Perancis.